kan juga sama gitu ya. Kadang-kadang kita kan sering melecehkan ide teman gitu ya. Melecehkan dengan cara guyon. Cara guyon, ada ide seperti itu. Kemudian adalah istilah-istilah zaman saya dulu ini, kalau ada kawan yang punya ide cemerlang itu langsung disindir, ngecat langit nih. Gitu ya. Ngecat langit nggak mungkin apa ya? Iya. Ngimpi topi proyek gitu. Lanang. Bos, pokoknya ngelanangi. Mungkin karena fisik saya kecil gitu, jadi impiannya kerja di tempat yang ngelanangi gitu ya. Langsung masuk tes, diterima. Tapi at least kebagian saya, pendekatan penelitian saya itu sempat disanggah oleh para software developer di sana gitu ya, termasuk Jamcom, yang sejenis Minek dan sebagainya, serta Whittle. Dia bilang nggak bisa yuk melakukan ini gitu. Saya bilang enggak, logikanya bisa. Sehingga kemudian saya ditantang lah oleh mereka. Alhamdulillah saya berhasil gitu ya. Nah, waktu itu saya melakukan optimasi cadang tambang batubara. Gitu ya. Mereka nggak bisa karena software ini hanya bisa digunakan untuk optimasi untuk yang mungkin merubah saya gitu. Pada waktu saya diangkat jadi sekper. Perlu gini, jadi waktu saya masih belum jadi sekper, saya kan orang tambang fanatik, fundamentalis lah. Orang pernah di lapangan, di perencanaan, S2-nya pun ngambil tambang, bahkan tambangan sampai A sampai Z gitu kan. Kemudian jadi kepala dinas atau manajer perencanaan, kemudian rencana strategik itu juga lebih banyak ke tambangnya gitu. Jadi benar-benar kebiasaan di masyarakat kita ya. Jadi saya selalu melatih atasan, utamakan telinga. Nah, bawahan itu harus mulai dibiasakan latih kemampuan berbicara, gitu ya. Kalau disuruh mendengar itu memang gawan bayi ya Nabu Wahid. Gitu. Kalau suruh bicara itu memang gawan bayinya pemimpin, makin tinggi dia makin banyak bicara. Tapi itu yang menyebabkan kita tidak adalah networking terobosan. Anda sudah punya networking sama-sama alumni katakanlah tambang gitu kan. Itu Anda sudah diberikan jaringan, nggak perlu bikin lagi gitu. Kalau kemudian jaringan itu tidak Anda maintain, sayang dong. Gitu loh. Karena dalam pekerjaan berprofesi apapun juga, jejaring network perlu. Tidak ada Superman sendiri. Dia merasa jago gitu. Saya nggak mau lah kenal dengan sesama angkatan gitu. Ada 3 pentingnya aja lah, stream lah. Angkatan tua, kemudian yang muda, penggerak, sama milenial gitu kan. Yang milenial, kita milenial. Memang yang sulit digerakkan itu yang atas dengan yang paling bawah. Kalau yang bawah dipahami mereka sedang mencari. Ya, sedang mencari. Pak lulus habis bingung masih cari kerjaan. Jadi kadang alhamdulillah itu dikata itu nanti dulu lah. Jadi ada perjuangan gitu. Nah, yang di level middle ini katanya sudah pernah bekerja dan sebagainya, yang sudah merasakan kenikmatan jejaring sesama istilahnya alumni. Kalau saya membayangkan kalau kita debat itu, saya begitu kata ini keluar dari mulut saya ini kan di awang-awang di udara gitu kan, ketemulah dengan ide orang gitu kan, saya ketemu berantemlah di situ gitu kan, bayangan kita gitu kan. Jadi yang berantem itu yang di udara, ide dengan ide. Tapi kita nggak paham itu, sehingga yang berantem itu mulut kita dengan mulut lawan dia, dicoret-coret kan, dipukul-pukul itu yang di depan papan itu gitu. Suatu saat setelah 1 jam mungkin ide saya itu malah hilang sama sekali, tapi saya nggak merasa tersakiti karena sini ikut nyoret, ini ditambahin sini gitu. Jadi perlu praktek-praktek yang tidak terlalu canggih dalam melatih kita untuk menjadi tidak pantang untuk berdebat dengan baik, berkompetisi ide, berkompetisi pendapat dan sebagainya. Jadi ajang pemilihan IKP ini ajang untuk melatih itu. Kampus tidak merasa butuh. Tapi ingat,
bukan belum tentu tidak merasa butuh, gitu ya. Bisa aja kemudian ada semacam jarak yang tidak sadar diciptakan bersama antara kampus dengan alumni. Mereka sudah berandai-andai sendiri. Orang kampus melihat, wah, dia mentang-mentang dia udah kerja di luar nih, udah ini, gitu ya. Mana mau dia ke kampus, gitu. Tapi tidak pernah tersebut ke alumni, gitu ya. Nanti alumni gitu ngomong gitu juga, wah, orang kampus tuh susah diajak kerja sama, gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya, angkatan saya banyak jadi dosen, saya pikir-pikir, memang itu juga, gitu. Tapi masa iya. Ya, tapi kalau jadi malah komunikasi melalui bendera IKTA ini mulai mencari bibit-bibit, ya. Karena gimana, dengan keterlibatan di Berhapi itu kan begitu keterlibatan Anda sekali itu menerus, siapapun ganti itunya dia menerus gitu ya. Karena apa, dia akan menggarap pola profesi yang sifatnya berkesinambungan. Mari isu lingkungan, nanti isu CSR, itu isu biji, isu batu bara, isu undang-undang dan sebagainya gitu. Itu selalu nih. Jadi sayang kalau kemudian tidak terlibat di situ hanya gara-gara saya ini kan alumni UPN, ketuanya ini calonnya dua-dua ada temennya gitu ya. Kita punya ide gini, karena nggak masuk di otak kita bully idenya gitu. Nah, ini yang kemudian saya waktu di pekerjaan selalu bukan latih ya, mengingatkan yang di bawah saya atau karyawan, jangan mudah mematahkan ide atau informasi atau usulan pendapat orang lain, gitu ya. Apalagi kalau sebagai pimpinan gitu ya. Itu kita nggak perlu merendahkan aja, anak buah itu udah merasa rendah. Gitu. Apalagi kalau kemudian posisinya sudah pimpinan, kemudian dia tutup telinga, kemudian setiap informasi anak buah selalu dengan gestur atau isyarat atau dengan kata-kata, lu kan cuma anak buah. Iya. Oposisi Mas. Dua pasal. Benar. Jadi itu kebiasaan yang banyak. Makanya saya selalu mengingatkan, gitu ya, jangan mudah membantah informasi, pendapat, ide orang lain gitu. Biarin dia bicara, masuk dulu gitu ya. Apalagi seorang atasan ya, bos gitu ya. Itu hukum pertama kalau di saya, bos itu harus banyak menggunakan telinga dibandingkan mulut. Karena apa? Begitu sekali kita ngomong gitu, ratusan pendapat anak buah itu langsung hilang. Betul. Ya. Padahal belum tentu, gitu ya. Jadi saya pernah melatih ini. Jadi waktu itu saya di dewan direksi, gitu ya. Saya melatih dan mengingatkan gitu. Saya bilang, ke direksi, untuk seksi rapat bulanan sekarang ini, saya minta semua direksi tidak boleh menanggapi. Tutup mulut, buka telinga. Itu bisa bayangin gitu, hampir 4 sampai 6 jam mereka yang tidak biasa pasti tersiksa. Karena komplain, informasi atau ide, mungkin ada yang benar tapi mungkin ada juga yang salah. Ini mulut ini sudah gatel untuk menjawab, membantah gitu kan. Nah, akhirnya setelah selesai gitu kan, baru saya cerita gitu kan, gimana dia sih, sakit hati ya gitu. Tahu, sakit hati gitu. Iya Pak Mila itu. Kenapa? Ya itu tadi si ini kan salah itu ngomongnya. Si ini kan nggak benar itu. Saya bilang kalau Anda tangkapin langsung, itu langsung diem semua. Gitu loh. Itu kebiasaan di masyarakat kita ya. Jadi saya selalu melatih atasan utamakan telinga. Nah, bawahan itu harus mulai dibiasakan latih kemampuan berbicara, gitu ya. Kalau disuruh mendengar itu memang gawan bayi anak buah itu. Gitu.
Kalau suruh bicara, itu memang gawan bayinya pemimpin, makin tinggi dia makin banyak bicara. Tapi itu yang menyebabkan kita tidak pernah menemukan terobosan. Apapun, dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam pekerjaan gitu ya. Atau ide-ide proyek dan sebagainya. Karena itu tadi, karena kita merasa lebih berpengalaman, kemudian ada ide anak muda baru masuk gitu kan, mengusulkan sesuatu yang menurut kalangan khalayak ramai, itu nggak mungkin lah, itu ide anak muda, anak kecil lu tuh apa gitu loh. Itu udah mulut itu udah gatel. Ya. Oke. Makanya itu yang harus dijaga. Karena begitu kata para atasan itu bisa menjaga mulut ya, mulut itu luar biasa. Saya mengalami banget, saya banyak menemukan ide-ide itu dari kalangan bawah, dari anak muda, dari operator yang paling lini paling ujung di lapangan gitu. Kadang-kadang idenya aneh, Pak. Waktu saya datang ke lapangan, subuh jam 2, jam 3, ketemu langsung dengan operator. Saya ngomong, ini seharusnya diginiin, Pak. Ih, nggak kepikir ya? Gitu. Satu solusi yang simple. Lama-lama saya tanya, kok ide seperti ini nggak pernah nongol ya? Dari para atasan itu. Dari asmen, manajer, bahkan dari GM, dari direktur. Saya tanya, yuk kenapa saya nggak pernah dengar ini ide yang bagus? Aduh Pak, buru-buru Pak, didengerin Pak omongan saya. Gitu. Jadi mereka sudah apatis. Ya, mereka dianggap karyawan rendahan, tidak pantas punya ide yang lebih canggih, gitu ya. Makanya itu yang saya dulu cukup cerewet. Hati-hati ya kalian sebagai para atasan. Di saat Anda mendahulukan mulut, Anda tidak akan dapat ide dari bawah. Apalagi ini budaya Indonesia, kalau di luar negeri sih beda gitu ya. Nah, di saat itu sudah saya mulai latih dan sebagainya, saya libatkan. Itu banyak ide-ide terobosan-terobosan yang luar biasa lah, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau mau jadi pemimpin itu kan tidak sulit gitu. Yang sulit itu jaga mulut. Yang sulit jaga mulut. Seorang bos itu yang sulit jaga mulut. Ya. Contoh katakanlah cara merintah anak buah. Cara yang ngayomi dengan cara memerintah itu hasilnya beda. Ya. Cara merintah begitu kita nggak ada, anak buah nggak ngerjain. Karena dia merasa dipaksa. Merasa dipaksa gitu ya. Jadi waktu saya jadi dirut, saya tidak ngajarin mereka untuk bekerja. Enggak. Mereka lebih tahu mereka. Yang bisa menggulingkan BWE atau SIR kalau ditambang itu bukan JM-nya, itu operator di lapangan, diceklik itu udah BWE guling gitu ya. Jadi saya lebih membiasakan melatih pola komunikasi. Yang atasan jangan sok jago. Ya, kalau begitu sok jago, yuk nggak usah sok jago, bawahan tuh pasti takut. Ini sudah atasan. Karena gini, zaman saya masih muda, itu kalau ngelihat GM, itu takut Pak. GM tambang itu zaman dulu Pak, itu posisi yang pakai topi gagah, mobilnya dan sebagainya gitu ya. Sekali dia bentak kita udah diem. Gitu loh. Nah, pelajaran-pelajaran seperti ini pada saat era saya mimpin saya tidak mau terulang. Gitu ya. Saya maunya egaliter sehingga kemudian bermunculan ide-ide gitu ya. Karena kadang-kadang di kita atasan itu mungkin supaya nggak ketahuan kalau dia bodoh gitu kan, itu ide yang benar, yang baik, yang brilian dari bawah itu dia injek gitu loh. Sehingga kemudian kalau sudah diinjek seperti itu, si bawahan ngapain lagi gue ngasih ide. Saya capek-capek, saya dianggap pingin ngelangkahin. Nah, jadi menjadi pemimpin yang mau breakthrough, menghasilkan terobosan, sebenarnya very simple. Ya, very simple, sangat simple. Tidak perlu muluk-muluk pakai ilmu yang aneh-aneh gitu ya. Lebih pada ilmu adat etika ketimuran lah. Jadi kalau saya punya konsep, saya tidak memerintahkan gitu. Saya aja kalangan di bawah siapapun yang bakal saya libatkan untuk diskusi. Ya, tidak ada strata lagi gitu ya. Diskusi gitu. Sampai dia paham.
memang butuh waktu, gitu ya, butuh waktu. Tapi yang membanggakan dan cukup menggembirakan, begitu dieksekusi, Anda nggak perlu cerewet. Karena apa? Sendirinya ya. Yang di bawah itu merasa ikut mempunyai proyek yang sedang dibicarakan. Itu milik dia, gitu. Sehingga kita nggak ada pun, kita tidur, kita nggak masuk pun jalan. Iya. Tapi sense of belonging, Mas. sense of belonging, ya sense of belonging kadang-kadang istilahnya terlalu keberat-beratan ya, sehingga orang rasa memiliki ya. Tidak tahu implementasinya. Ya. Jadi contoh saya bilangin, waktu saya bikin Rensra itu biasanya rencana strategi korporat, itu kan biasanya hak top manajemennya. Pokoknya bikin, ketemu top manajemen, terus ketemu top, inilah Rensra. Gitu kan. Padahal yang jalanin kan bukan top manajemen. Betul. Yang jalannya yang mungkin asisten manajer, bahkan para operator, para eksekutor. Ya, betul. Nah, begitu mereka dikasih buah apple ini gitu kan, yang di bawah yang sih itu tadi ketawa guyonnya tuh ngecat langit gitu, karena dia nggak ngerti, nggak paham, bukan sesuatu yang salah gitu. Bahkan di era saya nggak mau, apalagi di BUMN ya, karena pemimpin bisa tiap 5 tahun ganti. Saya mulai dari nyusun awal, itu namanya Rensra, rencana strategik dan sebagainya, itu saya masukin laci. Yang lama masukin laci, saya mulai dari nol. Gitu ya, bahaslah dengan direksi, dengan kepala divisi, 3 hari 3 malam. Memang penuh dengan ketakutan, takut nanti Rensranya ini nyeleneh gitu kan. Tapi manusianya kan bukan manusia nyeleneh, manusia normal gitu ya. Pasti hasilnya normal juga gitu loh. Kita takut nyeleneh itu karena merasa kita super power kan. Gitu. Tapi kalau kita merasa semua kan sama, manusia punya kemampuan. Nah, setelah itu selesai, saya turunkan ke bawah. Dibahas lagi kepala divisi dengan para manajer. Belum final itu. Ayo lempar lagi. Sampai level, kalau di kita dulu level asisten manajer. Ya, asmen. Ya. Asmen gitu kan. So, mereka ikut terlibat. Nah, begitu itu kemudian selesai dan kita terapin, dan kemudian inilah program tiap tahunnya itu. Kita tutup mata. Anda kok belum marah-marah, kenapa sih belum selesai? Dan mereka bukan nggak mau ngerjain. Kadang-kadang mereka nggak ngerti. Gitu ya. Istilahnya, kenapa ngecat langit? Bahasa-bahasa manajemen itu kan biasanya bahasa langitan ya. Iya. Yang tidak dimengerti oleh para eksekutor. Mulai dari bahasa lah, mulai dari istilah, gitu ya. Itu serba bahasa langit, istilah-istilah langit, istilah manajemen yang top level, high level, gitu kan. Di bawah kan nggak ngerti, gitu loh. Apalagi nggak ikut bahas. Betul. Nah, jadi istilahnya big project in simple way. Big project in simple way itu boleh proyeknya gede, tapi jelaskan, terjemahkan dengan cara yang sederhana. Karena apa? Eksekutor itu kan pilihannya sederhana, gitu loh. Yang otaknya suka bermanipulasi, berakrobat itu kan level di atas, dia bisa melakukan simulasi, manipulasi, interpolasi, gitu kan? Iya. Dengan pendekatan linier, polinomial, ekstrapol, macam-macam gitu kan. Tapi begitu level eksekusi, mereka itu kan harus tek, harus kerja. Gitu. Nah kalau kemudian dia dihitung kerja, kemudian dia tekan ini maksudnya Mengenai aja nggak susah gitu ya. Ini bos-bos nih ngecat langit ini. Gitu. Jadi keberhasilan soal pemimpin itu, Anda boleh bikin proyek yang muluk-muluk lah, silahkan gitu ya. Itu memang tujuan seorang top manajemen. Tapi bagaimana yang muluk-muluk tadi, yang istilahnya ngecat langit, itu bisa kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Sehingga eksekutor itu tiap hari dia tahu langkahnya, wah ini melakukan tak. Karena bayangannya pun sederhana. Gitu. Tapi kalau kemudian, ya mohon maaf, kemudian bukunya itu setebal ini gitu kan. Tebal banget.
Ini saya pegang buku tebel banget gitu. Woi, itu tebal banget. Bahasa Inggris istilahnya itu katakanlah Boston style gitu kan, Wah, MIT style atau Oxford style gitu kan. Padahal ini kan sesuatu yang bukan kitab suci iya, yang Ya, Pak. menjadi dikip Ya, oleh kalangan betul. tertentu gitu ya. Jadi begitu diterjemahkan dengan cara sederhana supaya tidak menerjemahkan, libatkan mereka dalam diskusi. Ya. Sehingga bahasanya pun juga jadi begitu ditetapin tahun ini bangun PLTU, tahun ini kita beli perusahaan, tahun ini kita akuisisi, tahun ini kita bangun pabrik, tahun ini gitu. Jadi bahkan kemudian saya punya istilah di rootnya 1 tahun nggak masuk nggak ada masalah. Oh, iya, karena sistem udah main sistem jadi Mas. Atau bahkan GM-nya pun 3 bulan nggak perlu masuk nggak ada masalah. Atau lini yang pasukan perang ini kan asmen ke bawah ya. Iya. Ya, karena asmen itu yang pegang kertas kerja lah, planning atau apa gitu kan. Jadi yang mendistribusikan gitu. Tapi kalau asmen ini kemudian nggak masuk seminggu, ya udah perusahaan bisa rugi seminggu gitu. Tapi kalau di rootnya setahun nggak ada masalah. Jadi ini konsep-konsep sederhana yang tidak perlu kita terlalu canggih cari pola leadership gitu ya. Cara memimpin yang baik itu rupanya secara manusia itu orang kalau dirangkul mereka kerja lebih enak. Saling menghargai lah Mas ini. Tapi begitu diperintah dia kesel. Oh, si bos gade. Gitu kan. Tapi kalau mereka merasa dilibatkan, merasa dihargai, yuk kita garap bareng yuk. Itu mereka sense of belonging. Sense of belonging ya. Nggak perlu disuruh, kita cuman ini. Jadi itu kira-kira yang nampak. Mantap ini Mas, ceritanya sudah panjang nih. Ini sudah hampir 1 jam lebih kita ngobrol. Oh gitu ya? Nggak terasa. Saking asiknya. Ini banyak masukan buat kita juga yang muda-muda yang masih di posisi medium lah ya. Ini memang posisi banyak kan berhubungan dengan di lapangan ini. Banyak sekali manfaat kita diskusi ini Mas. Terkait masalah organisasi nih Mas, tadi kan udah cerita masalah kita ke organisasi. Kita ke IKATA atau ke IAUPN lah ya. Organisasi yang saat ini kita sama-sama berkecimpung. Gimana Mas, menurut Mas Mila, secara organisasi, Mas Mila melihat IAUPN dan IKATA, dan juga mungkin saya ingin melihat pendapat pribadi untuk IKATA lah nanti terkait masalah Munas ini. Rencananya di akhir tahun ini Mas 2021. Rencananya. Apa harapannya, masukannya seperti apa ke depannya? Jadi ikatan alumni apalagi dalam konteks sejenis gitu, dalam satu keilmuan gitu ya. Itu memang diperlukan nih di dalam dunia pekerjaan kita juga butuh melakukan benchmarking dan referencing. Gitu. Itu adalah networking. Anda sudah punya networking sama-sama alumni katakanlah tambang gitu kan. Itu Anda given sudah diberikan jaringan, nggak perlu bikin lagi gitu. Kalau kemudian jaringan itu tidak Anda maintain, sayang dong. Gitu loh. Karena dalam pekerjaan berprofesi apapun juga, jejaring network perlu. Tidak ada Superman sendiri. Wah, dia merasa jago gitu. Saya nggak mau lah kenal dengan sesama angkatan gitu. Mungkin sama komtingnya aja lah gitu kan. Karena dalam pekerjaan itu kan pasti hubungannya dengan networking. Nah, Anda sudah punya networking sesama angkatan atau sesama alumni tambang gitu. Jadi yang pertama memang harus di-maintain. Ya, karena itu manfaatnya luar biasa. Kalau tidak ada IKATA, mungkin saya tidak berkenalan dengan Mas Agus, Mas Joni atau teman-teman yang lain gitu kan. Tapi karena ada Mas Timbul, ada Mas Pri dan sebagainya, kita menjadi guyup gitu kan. Nah, networking itu perlu. Ya, bisa sharing informasi, sharing benchmark.
pola-pola kerja yang baik atau peluang dan sebagainya. Dan itu manfaatnya, apalagi kalau kemudian dalam konteks yang lebih gede, alumni UPN, ya sama, gitu, sama. Itu sesuatu yang sudah ada, gitu ya. Kita berangkat dari, jangan kemudian dengan gampang kita hilangkan, gitu ya. Karena di dalam kehidupan kita ini manusia sosial yang memang disarankan untuk, dalam Al-Quran kan disebutkan orang manusia diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kan hanya untuk saling mengenal. Itu berarti di situ kan, jadi untuk dari saling mengenal itu pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya. Saya sendiri mengakui banyak sekali hikmahnya dengan saya terjun di dalam organisasi alumni, gitu ya. Banyak, mulai alumni UPN atau alumni IKATA, gitu. Banyak saya mendapatkan manfaat, gitu. Entah ilmu, atau informasi, atau peluang, atau kan sesuatu yang katakan hanya sekedar ilmu-ilmu dasar yang saya tahu, pasti angkatan ini tahu, atau si ini pasti tahu karena kerja di perusahaan ini. Jadi karena IKT ini adalah berangkat dari frame yang sama, bahasanya kan juga sama, gitu. Jadi banyak kemudahan yang ada di dalam IKATA, gitu kan. Bahasanya sama, alamnya sama, kampusnya sama. Kalau itu tidak digiatkan, Anda menyia-nyiakan, gitu. Contoh Anda bikin grup baru gitu ya, yang satu dari latar belakang ini, itu kan susah menyatukan iramanya, karakter, bahasa, kebiasaan atau guyonnya, gitu kan. Sehingga kemudian begitu kita punya satu target atau satu tujuan atau satu planning, orang bahasanya belum sama itu pasti curiga. Kalau udah ada kecurigaan di dalam satu organisasi atau tempat kerja, udahlah, itu Anda akan putar-putar lagi. Karena Anda akan melakukan cek recheck, saling tidak percaya. Nah, IKATA itu adalah udah satu platform, sama-sama tambang, sama-sama dari Jogja, sama-sama susah bersama, gitu kan. Bahasanya pun sudah sudah seirama, gitu kan. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang sudah given, gitu. Sayang banget kalau kemudian IKATA itu tidak menjadi lebih solid lagi, gitu kan. Karena kenapa saya waktu itu mau jadi IKATA atau ketua IAUPN? Ketua IAUPN, ya. Gitu ya. Padahal itu kan ngabisin waktu. Memang benar ngabisin waktu, gitu ya. Tapi waktu itu kan saya sengaja menyadarkan, gitu. Kita punya berangkat dari satu wadah yang sama, ada kesamaan alma mater, kesamaan budaya kampusnya, gitu ya. Sesuatu yang sudah ada, sayang banget kalau itu kemudian tidak dimanfaatkan, gitu ya. Makanya saya keliling-keliling untuk gabungin semua kompartemen. Wah, pokoknya entah ekonomi, nggak mau tahu saya. Ekonomi, pertanian. Kebetulan ada Mas Timbul yang bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Nah, dari situ kalau apalagi saya di eksekutif, gitu kan, saya butuh sesuatu, UPN ada. Butuh mengenai lingkungan, UPN ada. Mengenai tambang ada, pengolahan ada, ekonomi ada, akuntansi ada, pertanian pasca tambang ada. Gitu. Bahkan kemudian waktu itu saya sengaja mendekatkan kampus dengan industri. Ya, saya sediakan waktu itu perusahaan yang saya pimpin itu bikin UU khusus dengan UPN. Bukan karena saya sided dengan kampus saya, gitu, tetapi saya itu punya jejaring kok nggak saya manfaatkan. Hanya gara-gara malu. Wah, ini mengutamakan alumni sendiri. Saya pikir, loh, itu kenyataan, gitu loh. Kenapa kan? Akhirnya sampai saya bawa komisaris Komut bahkan datang ikut menyaksikan dan sebagainya. Nah, di kita ini kadang-kadang sesuatu yang sudah given Anda sia-siakan, gitu.
kemudian subuhlah, mohon maaf gitu ya, sibulah Anda kemudian bikin organisasi sosialita dengan kalangan tertentunya, gitu loh. Yang Anda harus bangun dengan mungkin dengan upaya, dengan rupiah, dengan image yang sama, macam-macam. Tapi kalau yang ini, Anda kan nggak beri modal gitu. Sudah punya latar belakang. Ya, ketemu aja sama-sama kaosan pakai sendal, kan ada masalah gitu kan. Iya, betul. Saya ketemu rektor, saya tidak terlalu apa ya, unggal. Dia panggil saya Mas, saya panggil dia Mas. Jadi kalau ada isu apapun Betul, pakai resmi ya Mas ya. itu loh, saya bisa menyampaikan apa adanya. Jadi itu yang kemudian saya mau gitu ya. Tapi orang kan kadang-kadang kan, ngapain, nggak usah di-maintain, toh kita juga satu alumni. Nah, bagi saya agak aneh, yang sudah Anda sudah diberi given, tapi Anda sibuk malah kemudian membina atau malah bikin grup baru, macam-macam kan, grup ini, grup satu profesi dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang jelek, itu memang saya sarankan orang harus bikin jejaring sebanyak mungkin. Tapi yang given ini jangan dilupain. Gitu. Anda bisa belajar ilmu underground. Banyak alumni kita yang di Freeport. Nah, kebetulan saya sekarang ngajar gitu kan. Saya dengan gampang banyak akses ya. Ilmu perencanaan. Nah, saya punya gitu ya. Tapi dapat saya dari perencanaan. Freeport ngeluarin buku mengenai perencanaan. Gitu kan. Terus mengenai sub-level caving, kebetulan saya tanya, sub-level caving di dunia itu yang paling top memang Freeport. Iya. Itu otaknya adalah alumni kita, gitu, orang kita gitu. Saya langsung coba dong tulisan konsep mengenai sub-level caving mulai A sampai Z, dikirimin saya hasil karya dia. Bermanfaat bagi saya untuk menularkan generasi muda. Jadi istilah kerennya peribahasa itu jangan sampai semut di ujung lautan kelihatan, gajah di peluru mata nggak kelihatan. Iya, betul. Mungkin ya memang bosen ketemu teman-teman itu dulu juga gitu kan. Tapi ingat, Anda itu given. Sayang kalau tidak di manage dengan baik. Saya banyak manfaatnya. Ya, oke. Sekarang saya jadi dosen gitu. Begitu mahasiswa saya mau tugas akhir, bagaimana? Tambang apa? Oke. JM-nya pasti kenal saya meskipun saya nggak kenal dia. Gitu. Mas, masa apa bilang? Oh, enggak, coba tebak-tebak. Iya. Benar. Rata-rata mereka junior. Iya. Sorry Mas, ngajarnya di jurusan apa Mas? Jurusan tambang. Oh, tambang. UIN buka ya? Buka angkatan 2014, angkatan pertama. Baru ya? Sudah ada alumninya. Iya, 2014 ya? 2014. Itu ada satu yang kerja di Bayan, di tempatnya Arif itu, di Tabang. Arif ya, oke. Ada yang di Daha. Udah ada alumninya. Sehingga kalau kerja praktek, gampang banget saya ngontek-ngontek gitu. Yang dari UPN siapa aja, Mas? Mas Mila yang jadi dosen. Kenapa? Yang jadi dosen di UIN ini, Mas Mila aja ya? Dari UPN maksudnya, dari UPN. Ada yang S2-nya dari UPN. S1-nya dari mana, Kalimantan itu? S1-nya? Unmul apa Unlam? Unmul. Apa Unlam? Unlam. S2-nya UPN. Terus ada lagi satu yang baru masuk, S1-nya tambang UPN, S2-nya dia ngambil lingkungan di ITS. Satu lagi S1-nya di ITATS Surabaya ya. ITATS. Ya, ITS. Bukan ITS, tambang, jurusan tambang, Adi Tama apa gitu. Gramofi. Adi Tama. IATS kalau nggak salah. Dia tambangnya dari situ, S2-nya dari UPN. Loh kok Mas, ya mohon maaf ini kita bertanya-tanya, mengapa bisa masuk UIN Mas? Kenapa nggak menjadi dosennya UPN aja Mas? Ya mungkin gini, karena ketepatan aja, karena sama-sama di Jakarta gitu. Kemudian kalau di UPN Jogja itu yang ahli pakar kan banyak banget.
Gitu ya. Kalau ini kan benar-benar bayi yang baru lahir, embrio ya. Embrio. Gitu. Embrionya di Jakarta. Jangan sampai kemudian terbentuk satu prodi namanya tambang tapi nggak jelas. Oke. Ya, sehingga kemudian ya kemudian yang bantu banyak kok, dari ITB, ada dari Trisakti, ada kemudian dekannya mantan dari Unsri, saya juga ada mantan direktur Chevron gitu. Jadi benar-benar ini untuk membangkitkan prodi dan anak-anak muda lah untuk jadi dosen muda dan sebagainya. Karena di Jakarta kan cuma ada 2 tambang ya, satu di Trisakti, yang satu di UIN ini. Baru tahu. Karena lokasinya di Jakarta. Kalau di mana di Jogja itu sebetulnya sih nggak usah jadi dosen, saya diundang ke sana saya bicara gitu. Gitu. Ini mungkin banyak dengarkan Mas, barangkali minggu depan atau besok ada panggilan langsung Mas Mila ke PN, harus jadi pembicara. Iya Mas, siap Mas. Oke Mas, terus kemudian ini 10 menit lagi lah kita mau setting, karena kayak satu lagi nih. Apa harapan Mas untuk ikatan ke depan Mas? Yang tadi kan menginginkan ada sinergitas lah ya, terutama untuk bisa merangkul yang muda, yang tengah, usia kita ini angkatan 90-an ini yang tengah, kemudian sama yang senior juga nih, angkatan 70, 80. Apa ini ya? Apa harapan ke depan untuk IKATA ya secara umum, dan juga Munas besok? Itu ada 2 itu Mas, pertanyaan Mas. Jadi gini, ada angkatan saya ini kan udah angkatan ini loh, kalau saya pakai kaosnya itu namanya itu pensiunan tambang gitu, angkatan 77 gitu kan. Ada 3 stream lah, angkatan tua, kemudian yang muda, penggerak, sama milenial gitu kan, yang baru milenial kita milenial. Memang yang sulit digerakkan itu yang atas dengan yang paling bawah. Kalau yang bawah dipahami mereka sedang mencari, ya, sedang mencari. Pak lulus habis bingung masih cari kerjaan. Jadi kadang alhamdulillah itu IKATA itu nanti dulu lah. Gitu. Jadi ada perjuangan gitu. Nah, yang di level middle ini katanya sudah pernah bekerja dan sebagainya, yang sudah merasakan kenikmatan jejaring sesama alumni IKATA gitu ya, karena dia udah merasakan manfaat jejaring gitu kan. Nah, yang di atas ini sebetulnya yang para senior tuh ya mereka mungkin waktu mereka juga sudah waktunya ngomong cucu dan sebagainya, tapi bukan berarti mereka nggak mau dilibatkan gitu ya. Mereka masih punya impian, punya keinginan agar adik-adiknya itu lebih guyup, lebih maju, lebih dikenal gitu ya. Kalau dulu impian seperti itu, tapi kalau sekarang kan UPN sudah sama aja dengan yang lain gitu. Dulu kami merasa second grade gitu ya, kelas kedua gitu ya. Karena memang waktu itu memang masih seperti itu, tapi sekarang kan enggak gitu kan. Di dalam pekerjaan Anda pun tidak merasa minder dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga mulai yang muda-muda itu memang harus digaet, harus dijelasin manfaatnya gitu ya. Boleh Anda ikut masih baru kerja atau baru merintis usaha, tapi jangan lupakan gitu, karena mungkin ada sos yang Anda perlukan di saat meniti pekerjaan itu ada di kalangan alumni. Mereka sangat sibuk sendiri sehingga udahlah saya nggak mau mikir saya mau kerja ini, apa sih alumni itu. Padahal sebetulnya mungkin saja sebagian solusi itu ada di kalangan teman-teman alumni, gitu loh. Udah pasti. Kalau gini, contohnya dia baru kerja di perusahaan tambang, dapat tugas dari atasan, gitu kan. Coba gini, pusing dia, nggak dapat ilmunya. Kenapa pusing? Tanya jejaring alumni, punya nggak masalah seperti ini? Gimana solusinya? Oh, gitu. Begitu dapat solusi kan dia dapat bintang dari atasannya. Jadi banyak manfaatnya. Nah,
Yang kedua, yang memang pertama adalah mengguyupkan. Ya. Kalau yang sudah established, yang mereka punya waktu luang lah, dan mereka sudah paham manfaat alumni. Yang di bawah ini yang susah karena dia baru meniti karir lah. Kadang-kadang ini juga meniti karir merasa pinter-pinter dulu gitu ya. Ah, ngapain gue kan tahu ya Agus dulu gimana, ngapain gue tanya sama dia gitu lah. Itu kan keledekan bully-bully yang nggak bermanfaat. Padahal mungkin di lingkungan Pak Agus ada sesuatu temuan baru. Jadi excellent atau best practice mungkin ada di tempat yang lain. Yang notabene mungkin teman yang dulu kita anggap lebih rendah, lebih bodoh dibanding kita. Biasa aja ya. Jadi ada hal seperti itu yang masih tersimpan pada waktu zaman kuliah. Nah, yang menarik lagi, saya inginnya IKTA ini memang ini guyup, ya, guyup, mufakat, ya, kebersamaan, guyup. Tapi ada juga jangan sampai kemudian ketua IKTA ini sesuatu yang katakanlah apa ya, sesuatu yang tidak menarik, gitu ya. Tidak punya manfaat, ya. Apa sih? Padahal sama dengan waktu IA UPN lah. Pada waktu pemilihan saya sebenarnya terpilih secara aklamasi aja gitu. Kan gara-gara Mas Timbul itu kan. Agak persaingan Mas. Kalimantan gimana? Itu modelnya Timbul kan. Oh, wis ini ada dok. Gitu kan. Saya masih ingat saya waktu dipilih jadi ketua alumni itu kan. Aku nyepel bendera dulu Mas. Aku nyepel poster Mas. Mila for IUPN. Padahal waktu itu saya belum bersedia, belum tentu bersedia gitu. Tapi saya melihat antusiasme teman-teman gitu. Oke lah gitu ya. Nah, tapi begitu pergantian saya ke Sigit, saya mencoba meramu bahwa menjadi ketua IA itu sesuatu yang elit, harus diperebutkan gitu, bukan sesuatu yang gratis yang given, gitu, sesuatu yang diperebutkan punya nilai, gitu ya, sehingga ada kebanggaan, gitu. Udah kerja sosial nggak ada kebanggaan, nggak digaji. Repot kan? Nggak gerak. Gitu. Makanya waktu era saya itu saya ingin menembulkan IA ini, makanya waktu itu mohon maaf waktu itu saya nipasin para senior yang berhasil lah, yang ada direktur BNI, ada tokoh ini, ada dirjen, saya kipahin Bapak cocok ini harus ini maju gitu ya. Waduh, Mas Mila aja lah. Enggak, saya bilang itu. Saya tetap maju tapi saya bilang maju. Jadi saya bangun suatu situasi memang seperti persaingan. Persaingan karena saya bilang ini bukan sesuatu yang main-main gitu. Begitu Anda pegang IA, ada satu nilai. Anda bisa memegang jejaring. Gitu. Jejaring dalam artian Anda bisa butuh ilmu pertanian, saya punya jejaring pertanian. Saya garap, makanya kemudian kan sempat heboh ya pemilihan pengganti saya itu memang saya sengaja gitu kan, sampai ada yang bawa dengan fanatisme tapi saya bertepuk tangan gitu kan kemudian kan saya mengundurkan diri kan dari pencalonan karena tujuan saya hanya mancing semangat orang untuk menjadi ketua gitu, karena kalau itu paling tidak pada waktu dia menjadi ketua dia punya energi gitu loh, beda dengan orang itu yang kemudian didapuk ya udahlah lah gitulah ya, itu memang tergantung orangnya, ada orang yang model seperti itu tapi juga kemudian dia programnya bagus gitu ya, tapi saya bayangin gini, jadi itu apa yang dibanggakan ya, udah ngabisin waktu nggak dapat gaji, malah dipisu-pisui, banyak yang protes gitu kan. Serba negatif gitu ya. Tapi saya melihat enggak, saya melupakan ada dapat manfaat gitu. Jadi saya bikinlah, saya kemas pola kampanye kan. Waktu saya bikin kampanye supaya orang tertantang gitu. Saya bikin kampanye, saya bikin video kecil kan,
entah lewat YouTube apa lupa saya. Akhirnya ini bikin. Waduh, sepertinya kenceng banget itu kan, Ya. persaingannya gitu. Dan itu memang saya harapkan bukan untuk memecah belah, karena saya tahu teman-teman ini tidak akan pecah karena satu wadah, satu ini, supaya mereka merasa memperebutkan sesuatu yang prestis, bukan didapuk gitu, sehingga dia juga melekat, saya ini menjadi itu, saya punya kebanggaan, sehingga bagaimanapun juga saya akan mempertanggungjawabkan dengan program kerja yang membanggakan gitu ya. Nah, memang ada negatifnya, nanti kalau ada dua persaingan, kemudian seolah-olah berkompetisi, itu kan nanti pasti selesai gitu. Iya. Ya, kita nggak akan bermusuhan berlama-lama gitu kan. Cuman ini membiasakan gitu loh, di kita dalam berkompetisi itu biasakanlah mengadu ide, jangan mengadu bully itu kemudian hantam pribadinya, oh dia kan angkatan 78 nih sopo, dia angkatan 98 nih sopo gitu. Nah, sehingga kemudian pantun berbalas pantun seperti politik kita ya. Politik kita ini kalau udah debat itu kan beradu bully. Gitu. Saling menghantam, bukan adu ide, adu pendapat. Sehingga kemudian udah mulai apa istilahnya, kalau saya membayangkan kalau kita debat itu, saya begitu kata ini keluar dari mulut saya ini kan diawang-awang di udara gitu kan, ketemulah dengan ide orang gitu kan, saya ketemu berantemlah di situ gitu kan, bayangan kita gitu kan. Jadi yang berantem itu yang di udara, ide dengan ide. Tapi kita nggak paham itu, sehingga yang berantem itu mulut kita dengan mulut lawan debat. Karena mulut itu punya badan, akhirnya badan dengan badan. Ya tidak menutup kemungkinan kemudian tangan ketemu tangan. Makanya dulu saya ajarkan kalau kita berdebat di dalam rapat dalam organisasi supaya nggak ribut, saya selalu bikin papan, saya tulis ini ide saya ini ya. Saya saya balik ke belakang. Coba menurut you gimana? Siapapun boleh kata, oh enggak, bukan gini Pak, dicoret lah punya saya jadi B. Saya nggak sakit hati karena yang dicoret tulisan gitu, bukan mulut saya yang dikritik. Gitu loh. Nah, ini juga kita sudah dewasa harusnya bisa membedakan jual ide, jangan sampai nanti jual ide gara-gara berkompetisi, jual idenya kemudian kebablasan. Jadi kalau jual ide supaya tidak terjebak, idenya itu mungkin dalam bentuk paparan, hanya melatih gitu ya. Sehingga kemudian yang dicoret-coret, yang dipukul-pukul itu yang di depan papan itu gitu. Suatu saat setelah 1 jam, mungkin ide saya itu malah hilang sama sekali. Tapi saya nggak merasa tersakiti. Karena sini ikut nyoret, ini ditambahin sini, ditambahin sini. Gitu. Jadi perlu praktek-praktek yang apa ya, tidak terlalu canggih dalam melatih kita untuk menjadi tidak pantang untuk berdebat dengan baik, berkompetisi ide, berkompetisi pendapat dan sebagainya. Jadi ajang pemilihan IKTN-nya ajang untuk melatih itu. Melatih perdebatan ya. Iya gitu. Ide. Bahkan dulu saya ngomong ini debat, ini yang dihantam idenya atau kepala orang yang bicara atau mulut orang yang bicara gitu. Sehingga orang tidak merasa akhirnya seolah-olah di bayangan orang Indonesia gitu. Jadi kayaknya wah gitu. Karena tidak dibiasakan. Nah, kalau kita tidak biasa debat, tidak biasa beradu ide, bagaimana kemudian kita punya pemikiran yang baik dan paling baik. Gitu loh. Makanya paling gampang itu matahin ide. Lakukan aja seperti orang Indonesia. Kalau apa? Tamu, "Alah, kan lu kan orang desa, lu tahu apa ngomong?" Gitu. Itu sesuatu, gitu loh. Iya. Tapi kalau kemudian Terus ini Mas, apa namanya?
kalau sudah terpilih Mas, satu pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan nggak John? Satu pertanyaan kalau karena udah Masih. jam 2.47 nih di sini. Ya, saya rasa udah. Apa namanya? Satu lagi ya Mas, satu pertanyaan nih. Apa harapannya Mas untuk calon ketua terpilih nanti Mas? Tadi kan proses pemilihan Munas kan, ketua Munas kan tadi kan. Apa harapannya untuk calon ketua mendatang ya, untuk bisa merangkul semuanya? Karena saat ini masih apa namanya, mungkin ada yang di sana, ada yang di kubu ini, kubu ini dan sebagainya. Untuk bisa mensinergikan ya antara senior dan junior ini, Mas. Jadi kepada ketua terpilih nantinya paling tidak ini bisa membawa gerbong IKATA itu ke level yang lebih tinggi lagi. Memang sekarang sudah menasional, tapi jangan takut kemudian IKATA itu kemudian seperti katakanlah Kagama atau katakanlah kalau di Tambang itu Ikatan Alumni Tambang ITB. Kadang-kadang kita juga agak riuh. Ini tipe orang Jogja gitu ya, kan malu, tidak mau eksklusif lah ya Mas, eksklusif mereka ya. Betul. Tapi di dalam organisasi ya kalau kita tidak muncul nama, benderanya tidak pernah didengar, ya gitu. Orang juga memandang sebelah mata. Bukan kita mau menyombong gitu ya, tetapi untuk menunjukkan eksistensinya. Karena itu banyak membantu nanti, banyak membantu. Ya. Membantu mempromosikan kampus, mempromosikan katakanlah alumninya, atau mempromosikan orang per orang gitu ya. Dulu kalau dibilang alumni UPN malu, ngumpet aja lah, jangan dikasih tahu lah gitu ya. Kalau nggak dipaksa benar baru ngomong gitu. Ya. Mas Mila ini kan bagian promosinya UPN sebetulnya kan, secara personal untuk bisa menembus ke eksekutif ya Mas. Dalam satu jajaran di BUMN Mas, kan karena kan susah itu, BUMN kan memang orang-orang terpilih biasanya seperti itu, seleksinya juga susah, prosesnya juga susah ya. Alhamdulillah ya kami yang sebagai senior ini juga merasakan ada suatu kebanggaan ya. Jadi ada kita di ladang di medan permainan atau di medan profesi, medan kerja dan sebagainya, tidak terlalu menjadi ukuran ya alumni dan sebagainya. Tetapi yang menjadi masalah masing-masing itu menentukan posisinya sendiri. Gitu. Contoh dulu zaman saya begitu alumni UPN, saya nggak berani nonjol Pak. Saya malah menyembunyikan, menurun dan sebagainya. Kenapa Mas? Loh, karena itu tadi kuliahnya numpang di ITB. Rasa percaya dirinya kurang gitu. Kurang gitu ya. Jadi apalagi lulusnya dulu paling cepat kan 9 tahun. Kalau saya 10 tahun berarti paling cepat 9 tahun. Sekolah-sekolahnya lama. Kemudian orang Jogja ini kan pepatah Jawanya itu makin berisi ilmu padi lah. Makin ya. Dalam hal tertentu ya nggak bisa dong gitu. Akhirnya apa? Kita tahu kita nggak berani ngomong, tapi kalau ngomong nanti dibilang sombong gitu kan. Nah, hal ini kan bawaan gitu ya. Jadi tentunya IKATA ini bisa dunia pekerjaan itu kadang-kadang udah lupa kok Pak, kalau dia pekerjaan itu alumni mana gitu. Iya. Tetapi ada kalangan alumni tertentu, khususnya zaman saya dulu, kita takut menonjol gitu ya, atau nama kita disebut. Takutnya apa? Tanya alumni mana UPN veteran dan sebagainya. Kalau sekarang kan udah sama negeri, contoh-contoh keberhasilan juga cukup banyak dan sebagainya. Nah itu perlu perlu lebih ditingkatkan lagi. Gitu. Karena kadang-kadang kan masih ada Pak persepsi Pak kita kan alumni UPN gitu, apalagi anak mahasiswa yang baru susah Pak kita berkompetisi dengan alumni kampus tertentu gitu. Kalau dorongan terhadap kampus gimana Mas? Kalau dari kampusnya, dari ini kan kita bicara alumni, dari apakah ada feedback atau masukan Mas Mila terhadap dari sisi kampusnya untuk bisa mendorong kan ya embrionya kan kampus juga itu kan mulainya kan awalnya untuk bisa membentuk orang yang tadi
disampaikan kita tuh kadang semakin tinggi semakin nunduk, ewuh pakewuh, sama yang tadi yang lebih eksklusif gitu tadi di salah satu universitas seperti itu, Mas. Jadi ikatan antara alumni dengan kampus, dengan fakultas tentunya itu memang diperlukan. Karena begini, maaf kadang-kadang juga kampus tidak merasa butuh. Gitu kan. Tapi ingat, belum tentu tidak merasa butuh. Gitu ya. Bisa aja kemudian ada semacam jarak yang tidak sadar diciptakan bersama antara kampus dengan alumni. Mereka sudah berandai-andai sendiri. Gitu, orang kampus melihat, wah, dia mentang-mentang dia udah kerja di luar nih, udah ini, gitu ya. Mana mau dia ke kampus, gitu. Tapi tidak pernah tersebut ke alumni, gitu ya. Nanti alumni gitu, ngomong gitu juga, orang kampus itu susah diajak kerja sama, gitu kan. Ya. Padahal sebenarnya, angkatan saya banyak jadi dosen, saya pikir-pikir ya, memang gitu juga, gitu. Tapi, masa iya? Tapi kalau begitu dikomunikasikan, ya komunikasi dengan dosen teman angkatan saya, nyambung. Mana bilang saya benar, saya butuh ini, Pak. Mas, kita butuhin gini. Gitu loh. Jadi yang satu punya persepsi negatif terhadap yang lain, gitu ya. Yang satu juga punya persepsi, susah diajak maju nih kampus. Gitu. Karena saya sekarang udah di kampus, saya juga berangkat ini. Jadi dosen juga gampang. Harus nyiapin materi, harus ngomel 2 jam di depan ini, ngoreksi, ngasih nilai, gitu kan. Apalagi kalau pegang berapa mata kuliah, ada kewajiban, dan sebagainya. Jadi tidak perlu punya persepsi negatif terhadap kampus. Kalau kampus juga tidak boleh berpersepsi negatif pada alumni. Karena gimana pun kampus butuh alumni. Akreditasi itu peran kampus, peran alumni. Gitu. Tracing study, alumni kan, sudah di mana saja dan sebagainya gitu. Jadi kalau itu tidak dimanfaatkan alumni dengan benderanya IKTA dengan fakultas tidak dimanfaat oleh fakultas tambang, ya kan eman banget. Gitu kan. Ya kenyataannya kan segala macam kemudahan akses gara-gara IKTA ya. Kan sudah banyak buktinya, gitu ya. Dengan gampang, ayo kita arisan kampus fakultas butuh ini, wah tiap angkatan itu masih satu komputer, software. Jadi ya, berarti alumni tidak melupakan kampus dong kalau gitu. Dan sebetulnya kampus sebenarnya juga mungkin juga tidak melupakan alumni, toh mereka butuh, tinggal komunikasi. Jadi komunikasi yang lebih lancar aja antara IKTA, karena gimana pun IKTA itu portal kita lah, portal kita untuk membawa segenap alumni itu, entah itu dengan kampus atau katakanlah dengan asosiasi profesi ya. Apalagi ini sekarang bentar lagi ada kongres pemilihan ketua Perhapi. Pasti betul. Alumni ITB bergerak, alumni UPN bergerak. Saya bukan terlalu fanatik dengan kealumnian gitu ya. Tapi ikatan alumni yang ada itu given sesuatu yang sangat sayang untuk disia-siakan. Gitu ya. Sayang. Kalau kita nyalakan Mas Mila atau Mas T atau Mas Toto ya masih bisa lah, Mas. Iya. Kan harus ini. Aktif ya. Tahun depan ini dikirim Perhapi itu ketua dengan wakil. Ya, wakil itu untuk 2024 itu nanti otomatis menjadi ketua. Gitu ya. Jadi malah saya melalui bendera IKTA ini mulai mencari bibit-bibit. Ya. Karena gimana, dengan keterlibatan di Perhapi itu kan begitu keterlibatan Anda sekali, itu menerus. Siapapun ganti itunya, dia menerus gitu ya. Karena apa? Dia akan menggarap pola profesi yang sifatnya berkesinambungan. Kan?
Ya. Mari isu lingkungan, nanti isu CSR, apa itu isu biji, isu batu bara, isu undang-undang dan sebagainya gitu. Itu selalu. Jadi sayang kalau kemudian tidak terlibat di situ hanya gara-gara saya ini kan alumni UPN, ketuanya ini calonnya dua-dua ITB gitu kan. Kadang-kadang itu juga kesalahan kita sendiri, gitu loh. Nah, supaya itu tidak terbawa-bawa, ini tugas IKATA. Ya. Secara manfaat organisasi ini dimanfaatkan, tapi bukan berarti kemudian kalau kemudian ini ketuanya kan ITB, gue nggak mau gitu kan. Pokoknya kan hilang kesempatan. Tidak menjadi ketua atau tidak jadi wakil, terlibat di ketua bidang dan sebagainya. Dan itu kan pengkayaan kan bagi yang bersangkutan. Jangan kan gitu, sebelum ketua pelatihan sekarang, itu kan saya juga dukung juga si Pak Tino. Gitu. Pak Tino. Saya tidak melihat dia ITB dan sebagainya, tapi yang penting kawan-kawan UPN, yuk mana yang cocok, ini kita terlibat. Dan alhamdulillah waktu itu kawan kita jadi sekjennya gitu kan. Ya. Studio itu ya. Saya juga. Mas Soto ya. Itu Mas Soto, Mas Dodi yang aktif banget itu. Karena di dalam pekerjaan kadang-kadang saya juga lupa gitu. Saya ini alumni UPN atau ITB gitu. Saya pernah masuk jadi penasihatnya prodi tambang ITB. Gitu. Sampai akreditasi kemarin itu gitu ya. Nah, toh ITB tidak melihat alumni, Pak. Iya. Gitu ya. Saya sebagai waktu itu direktur utama ditunjuk sebagai bagian dari board advisor dengan beberapa pejabat-pejabat yang lain. Jadi merta-merta kita hanya memberikan pengkayaan sesuai dengan apa yang kita punyai. Gitu ya. Bukan berarti kemudian kecintaan saya dengan alumni UPN berkurang, enggak. Saya toh tetap ketua. Saya malah di dalam rapat board advisor Badan Penasihat Prodi Tambang ITB, saya sempat guyong, saya ngacung sendiri. Ini Badan Penasihat Prodi Tambang ITB yang bukan ITB, cuman saya ketawa. Mereka senior ngomong, kami udah bingung, kami lah ini alumni siapa, alumni kita sendiri kadang-kadang juga bingung, gitu loh. Jadi sebenarnya masalah alumni dalam konteks profesional kadang-kadang tidak menjadi nomor satu. Tetapi kadang-kadang kita sendiri menciptakan itu, kemudian mengkotak-kotakkan. Padahal peluang, manfaat, info bisa aja di kalangan siapa saja gitu kan. Iya, betul. Makanya waktu Mas almarhum Pak Timbul itu mendekatkan kan IAITB, IKATA sama Unsri kan. Ya, betul itu. Lulus bareng dan sebagainya. Itu waktu pendirian itu saya ikut datang, ikut mendorong, ikut mensupport gitu loh. Karena sesama profesi kita butuh, jangan kemudian saking beratnya emblem IKATA itu kemudian kita tidak mau bersapaan dengan alumni yang lain gitu. Jadi IKATA itu given dibuang sayang. Rugi besar. Harus dimaintain pada tempatnya. Tapi bukan berarti kita kemudian mengunci diri di dalam IKATA. Senior-senior kita kan seperti Mas Timbul, Toto, dan sebagainya. Beliau di luaran juga beredar kan. Iya. Ya, Mas Priyadi, gitu. Tidak fanatisme sempit gitu. Ini dimanfaatkan sesuai dengan berkah yang ada, manfaatin. Nggak dosa kok. Gitu loh. Malah kalau Anda sia-sia, Anda dosa karena tidak mempertahankan silaturahmi dan sebagainya. Itu kira-kira. Oke, siap. Mantap sekali. Sorry kalau panjang lebar. Ya, hampir 2 jam nih Mas, persis. Oh gitu ya? Nggak terasa, Mas. Jam saya juga jam 11 ini. Jam 9. Sorry, Pak, saya lupa kalau Mas. pada di Kalimantan. Banyak. Malah 2 jam ini nggak kerasa nih kok kita kemarin sama Mas Pri juga tahu udah 1,5 jam kan nggak kerasa kita ngobrol ini sama Mas Bila juga ya saking banyak ilmu Mas, banyak pelajaran ya. Semakin kita
Tapi diskusi. gini, saya juga terus terang saya juga sering memberikan sharing tentang leadership ya. Memang di perusahaan-perusahaan, kemudian di kampus, kemudian di sekolah-sekolah magister gitu ya. Karena memang itu akan lebih tuntas bicara masalah bagaimana approach leadership dan sebagainya dengan secara teori dan praktis gitu ya. Dan itu biasanya saya juga ngomong, saya kalau disuruh kasih presentasi sharing itu 2 jam saya nggak cukup. Oh, Karena oke. nggak tuntas antara pengalaman dan teori yang mendukung, gitu ya. Butuh waktu tengah hari mungkin Mas ya. Dan itu terus terang ini kenapa saya sampaikan anak-anak muda sekarang gitu kan perlu gitu ya melihat cakrawala seolah-olah dia itu sudah seusia saya. Oh, Gitu. oke. Siap. Dia tidak perlu menjalani usia sampai 63 tahun seperti saya gitu ya. Tapi dia mempersepsikan dirinya cakrawalanya seperti orang yang sudah sangat-sangat mature. Gitu kan. Itu aja konsep. Betul. Supaya katakanlah sekarang masih cari pekerjaan gitu kan. Kan tidak berdosa kemudian kita tarik cakrawalanya kalau kemudian Anda menjadi seorang pimpinan perusahaan atau menjadi GM gitu, menjadi entrepreneur yang berhasil. Kita bentuk impiannya di situ. Ayo kita cari pola pikir cakrawala dan sebagainya. Itu Anda tuh nanti di situ. Kan nggak dosa kan? Iya. Daripada dia kemudian ingin menjalani sendiri, jatuh bangun sendiri, memulai kesalahan yang sama, gitu ya. Melakukan kebiasaan-kebiasaan jelek yang sama, yang sudah kita sadari atau saya sadari perlu mulai dihilangkan. Gitu ya. Contoh guyon ya, saya suka guyon, tapi saya tidak mau membuat guyonan untuk sesuatu yang seharusnya kita hormati, kita acung topi, ya kita kasih jempol. Dan di kita kadang-kadang kebalik kan, orang yang berbuat tidak baik, ya malah dalam petik gitu ya. Apalagi ya penampilan seksi, melanggar norma budaya itu kemudian wah jempolnya banyak banget. Betul. Padahal mungkin jempol dia itu setengah meledek. Gitu kan. Tapi lama-lama dia lupa kalau dia meledek. Benar-benar dia serius menyukai itu. Betul. Tapi dilihat juga Mas komentarnya Mas, kalau dia jempol komentarnya ini ya juga jempol muji. Iya, jempol muji kan itu. Jadi yang baik dipuji, yang jelek baru ini jangan dibalik-balik. Oke Mas, siap. Ini udah hampir 2 jam ya. Ini closing statement Mas. Saya kasih waktu 30 detik Mas. Closing statement dari Mas Mila nih, seorang direksi produksi PTBA, direktur utama PTBA, kemudian jadi komisaris di Timah, sekarang mengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ya, dan juga ex ketua IAUPN ya di 2012 kalau nggak salah ini sampai 2016. Semua Mas, 30 detik Mas. Kami kasih waktu di 30 detik. Atau 1 menit lah. Untuk menjadi manusia yang berhasil, entah itu menjadi pimpinan atau leader, punya leadership yang baik gitu ya. Modalnya tidak terlalu banyak. Modalnya lebarkan telinga, tutup mulut supaya Anda mendapatkan ilmu, pengkayaan, dan pencerahan dari segala macam jurusan. Apalagi kalau Anda bukan orang yang super jenius. Gitu ya. Biasa saja, cara mendapatkan ilmu, kepintaran, kecanggihan, kepandaian, dan sebagainya, itu buka telinga lebar-lebar. Gitu. Jadi nomor 1 kan telinga, nomor 2 kan mulut. Atau guna istilah bulenya, the power of listening. Betul, mantap. Asap. Berat ini.
Bro. Sudah tepuk tangan nih. Oke Mas, siap. Yang ketiga mungkin tadi tambahnya adalah buka pikiran kita Mas. Terima kasih. Ya, jangan mudah menolak pendapat orang. Kan kayak gitu Mas. Ini saya catat nih Mas tadi apa yang disampaikan Mas Mila. Oh, berarti memperhatikan bener ya? Iya, Sapal gitu, apal ngono jene. Terakhir satu lagi Mas, jangan mendebat orang yang sedang bicara. Itu penting gitu. Bos harus banyak mendengarkan masukan dari bawahannya. Nah, itu. Karena terobosan itu bukan dari bos, tapi banyak dari bawahan. Sebagai seorang eksekutor. Nah, itu. Betul Mas? Luar biasa. Berarti nyimak. Mantap. Berarti moderatornya nyimak gitu ya. Nyimak terus sih. Banyak manfaat selama 2 jam ini, banyak manfaatnya. Jadi ya segala ilmu kita serap apa-apa kan ya kedepannya kan yang tadi Mas Mila juga sampaikan, kita menganggap posisi kita di posisi Mas Mila pas pada saat memang berada di top kan harus bisa dipikirkan seperti itu. Ya semoga aja nanti Mas Agus dan Mas Joni itu nanti di saat menghadapin orang ya amin. Polanya udah tinggi gitu. Gitu juga. Betul. Ngerjain diri sendiri, gue tutup mulut yuk ngomong sebanyak-banyaknya gitu. Mau denger gitu. Ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Mila. Terima kasih Mas. Oke, sukses ya buat angkatan 98. Ya, terima kasih. Guyup, rukun dan tangguh. Amin. Ya. Sukses selalu. Oke. Sudah tambang. Oke, terima kasih seluruh Indonesia dan teman-teman yang ada di dunia yang udah nonton live YouTube. Seluruh dunia ini ya. Seluruh dunia. Salam seluruh dunia. Ya, termasuk yang di Australia maupun di Amerika nih. Kanada juga Mas Agung. Nanti pas di grup dikatakan mesti sulit nanti kan. Nanti kita diskusi dengan orang yang di luar negeri. Oke, terima kasih Mas Mila, Mas Jod ya. Terima kasih. Terima kasih juga supportnya oleh tim Mumpuni ya, Mas Andi ya sebagai sponsor utama yang sudah bisa mendengar ini dari angkatan 98 juga. Dan juga ada Mas Kelik sebagai komtingnya 98, koordinator sekarang 98 angkatannya. Thank you semuanya teman-teman, juga semua rekan-rekan yang sudah bisa mengikuti channel kita. Podcast Ngobrol Sokoado. Ya, Ngobrol Sokomasek, Ngobrol Sokoado. Di Kalimantan, Mas Jun saat ini di Kalsel juga, lagi di Jawa cuti, kemudian Mas